Kisahnya Syekh Maulana Ishaq itu diusir dari tanah Belambangan. Kisah lengkapnya begini menurut versi sejarah ya. Jadi Menak Sembuyu, penguasa di Balumbung tahun 1433 sampai 1460 itu mempunyai 3 anak ya. Yang dari Selir, itu yang pertama dari Selir, itu bernama Pangeran Karucil. Atau mungkin kemudian dalam perjalanannya dia bergerak sebagai Ki Gede Banyuwangi. Nah, kemudian yang dari Permaisuri, Raja ini memperoleh 2 anak ya. Yang pertama itu adalah Pangeran Siung Laut, yang kemudian bergelar sebagai Menak Sopal, penerus raja. Yang kedua adalah Dewi Sekardalu atau Dewi Sekardadu. Nah, yang Pangeran Karucil ini adalah murid dari Sunan Ampel di Surabaya. Jadi dia memperdalam, mempelajari tentang ajaran agama baru yang disebutkan dalam bukunya M. Haji Ramawidi itu disebutkan Dharma Rasul, atau kalau sekarang disebut sebagai ajaran Islam ya. Nah, suatu ketika pada masa pemerintahan Menak Sembuyu ini di Balumbung atau di Belambangan itu terjadi wabah pagebluk. Pagebluk itu mungkin seperti zaman sekarang ya, virus COVID itu ya. Jadi orangnya sehat, pagi sakit, sore meninggal. Sore sakit, besok paginya meninggal. Jadi banyak korban terjadi di sana. Maka Pangeran Karucil ini setelah mendapat izin dari raja, ini memohon bantuan untuk keluar istana mencari bantuan. Pangeran Karucil ini menghadap kepada Sunan Ampel untuk mencari petunjuk, mencari solusi menangani pagebluk di Belambangan atau di Balumbung itu. Pada saat yang bersamaan di Ampel, Sunan Ampel kedatangan sepupunya yang bernama Syekh Maulana Ishaq. Kebetulan Syekh Maulana Ishaq ini adalah wali yang ahli pengobatan. Maka ketika Sunan Ampel mendapat keluhan, mendapat ini dari muridnya ini, maka dia meminta tolong kepada sepupunya ini agar sekiranya mumpung dia di Jawa mau membantu menangani penyakit pagebluk di Belambangan itu. Nah, menurut bukunya M. Haji Ramawidi bahwa karena Pangeran Karucil ini menjadi terdepan ya, membantu mencari solusi dalam musibah di Belambangan ini, maka oleh Sunan Ampel Pangeran Karucil ini diberi gelar Resi Kondoboyo. Nah, jadi resi seseorang yang waspada tanggap akan bahaya. Nah, singkat cerita, maka berlayarlah Syekh Maulana Ishaq ini dan Pangeran Karucil ini menuju Belambangan atau Balumbung. Nah, ketika sebelum memasuki kota raja, maka Syekh Maulana Ishaq ini menetap dulu di Pecaron. Kalau sekarang itu di Situbondo ya. Karena kan untuk masuk ke wilayah itu kan harus ada izin dari raja dulu. Jadi Syekh Maulana Ishaq tinggal di mana, di Pecaron itu sambil mempelajari situasi. Pangeran Karucil menghadap raja. Nah, sambil menunggu Pangeran Karucil kembali menghadap raja, Syekh Maulana Ishaq ini mempelajari tentang kondisi Belambangan pada waktu itu. Ternyata setelah dipelajari, diperkirakan pagebluk atau penyakit yang sedang mewabah di Belambangan itu disebabkan oleh gaya hidup masyarakat pada waktu itu yang kurang sehat. Jadi kalau dalam buku apa saya lupa namanya, diceritakan itu apa ya, tentang sanitasi, sampah, pembuangan ini kurang higienis lah. Diceritakan pada waktu itu Raja Belambangan memang untuk kebersihan kurang terjamin, kurang terjaga. Maka sangat wajar sekali mudah terjangkit oleh wabah penyakit. Nah, Syekh Maulana Ishaq ini kemudian mengajak ya dan mengajar kepada masyarakat untuk hidup lebih bersih dan agar terhindar dari penyakit. Secara berangsur-angsur, maka dengan adanya perubahan ilmu baru ini, maka wabah di Belambangan dari pinggir kota raja mulai sedikit teratasi sampai
Pangeran Karucil datang menjemput Syekh Maulana Ishaq ini yang telah diizinkan raja untuk masuk ke kota raja dan menyembuhkan Dewi Sekardalu yang juga terjangkit penyakit pada waktu itu. Nah, ya karena apa namanya, mungkin karena izin Allah juga ya, jadi dengan bantuan Syekh Maulana Ishaq ini, Dewi Sekardalu pun jadi sembuh. Nah, pada waktu itu raja kan mengadakan sayembara kepada siapa saja yang bisa menyembuhkan putrinya, menyembuhkan Dewi Sekardalu, kalau laki akan dijadikan saudara, kalau perempuan jadi saudara, kalau laki dijadikan menantu oleh raja. Pada waktu itu karena Syekh Maulana Ishaq bisa menyembuhkan sang putri, maka sang putri pun dinikahkan dengan Syekh Maulana Ishaq. Nah, karena dia lelaki yang bisa mempersunting putri Dewi Sekardalu, maka Syekh Maulana Ishaq juga bergelar Syekh Wali Lanang. Diceritakan seperti itu. Nah, pada perjalanannya kemudian Syekh Maulana Ishaq yang juga sebagai seorang wali penyebar agama Islam itu mendapat minat dan tempat di masyarakat Blambangan pada waktu itu. Jadi pada waktu itu diceritakan pula bahwa masyarakat Blambangan ingin mempelajari dan ingin mengikuti jejak dari Syekh Maulana Ishaq ini, termasuk keluarga istana. Dan diceritakan pula dalam bukunya M. Haji Ramawidi itu diceritakan pula bahwa Menak Sembu juga tertarik dengan agama baru itu, termasuk Dewi Sekardalu pun kemudian menjadi mu'alaf, kecuali Pangeran Siung Laut atau Menak Sopal, dia masih tetap pada ajaran lama. Nah, kemudian diceritakan pula dalam perkembangannya setelah Dewi Sekardalu itu hamil. Kalau menurut saya adalah karena terjadi pergaulan politik ya, sudah biasa ya. Jadi pada waktu itu Senopati Bajul Segoro itu menurut saya ada suatu gerakan politik yang menginginkan punya ambisi untuk menjadi raja dengan cara mengawini Dewi Sekardalu. Maka terjadilah gesekan-gesekan, suhu politik memanas. Pasca kematian Pati Samboja, maka Senopati Bajul Segara kan menjadi patih. Di sanalah dia memainkan peran politiknya, dan akibat dari gesekan politik itu maka Syekh Maulana Ishaq, menantu raja, tersingkir keluar dari istana. Nah, pada waktu itu juga diceritakan bahwa Nyi Ageng Penatih, istri dari almarhum dari Pati Samboja itu juga keluar dari istana karena tidak betah di istana, karena ambisi politiknya. Senopati Bajul Segara yang sudah menjadi patih ini juga punya keinginan untuk mengawini janda dari Patih Samboja ini. Maka Dewi Penatih pada waktu itu meninggalkan istana dan dia tinggal di Gresik sebagai pedagang. Sukses. Nah, saat terjadi pergaulan politik, Syekh Maulana Ishaq yang sudah keluar dari istana itu pun masih masih dikerecoki, masih dikejar. Nah, akhirnya terjadilah, karena mungkin sudah kondisinya membahayakan, maka Syekh Maulana Ishaq pun keluar dari tanah bumi Blambangan. Dia kembali ke Ampel dan kemudian diceritakan dia terus melanjutkan perjalanan ke Pasai. Nah, sedangkan Dewi Sekardalu pada waktu itu sedang dalam kondisi hamil, ditinggalkan oleh Syekh Maulana Ishaq. Sebelum pergi, Syekh Maulana Ishaq berpesan kepada istrinya agar nanti kalau anaknya lahir laki-laki agar dinamakan dengan nama Fardu. Mungkin karena lidah Jawa ya, menjadi terdengar bukan Fardu lagi, jadi Paku ya, jadi Raden Paku. Nah, jadi dikisahkan pula ambisi dari Bajul Segoro ini untuk menyingkirkan semua lawan politiknya termasuk Syekh Maulana Ishaq ini, maka dikejarlah keluarga Syekh Maulana Ishaq ini dan Pangeran Karucil tadi. Tetapi Pangeran Karucil telah berhasil menyelamatkan putra dari Syekh Maulana Ishaq ini yang telah lahir ini, diselamatkan oleh Pangeran Karucil dari ancaman orang-orang Bajul Segoro. Jadi bayinya ini dibawa ke pelabuhan kerajaan yang diperkirakan ada di Patukangan atau di Situbondo.
dititipkan kepada armadanya Nyi Ageng Penatih, janda dari Patih Samboja tadi yang berdagang, menjadi pedagang sukses, dan kapalnya sering bersandar di pelabuhan Blambangan ini. Dititipkanlah dia di sana dan dibawa ke Gresik. Nah, sesuai dengan wasiat dari Syekh Maulana Ishak, maka setelah remaja Raden Paku ini disekolahkan ya di dalam pesantrennya Sunan Ampel di Surabaya. Maka dalam pendidikan Sunan Ampel ini maka dia tumbuh berkembang menjadi salah seorang wali juga yang bernama kemudian berkelar dengan Sunan Giri atau Prabu Satmoto. Jadi memang kalau yang di luar itu kan versinya kan ditaruh dalam peti, dikirimkan di laut ya. Kalau kita pakai itu ya itu sah-sah saja, namanya pendapat, namanya cerita tutur ya, sah-sah saja. Tetapi kalau kita memakai teori itu, kita nanti akan ada sedikit kesamaan dengan cerita tentang Nabi Musa yang berada di Mesir, juga bersamaan dengan cerita dengan putra Dewa Zeus di Yunani. Maka saya sendiri selaku pegiat sejarah, dari cerita-cerita ini saya lebih condong ke ini, dititipkan kepada armada dagang dari Nyi Ageng Penatih. Kok rasanya lebih masuk akal ke sana. Jadi seperti itu ceritanya. Tentang bagaimana benarnya kita tidak bisa berdebat karena cerita itu dari versi sejarah masih lemah, tetapi sampai detik ini para ahli sejarah masih belum ada yang mendebat atau mungkin mempersoalkan. Jadi seperti itu. Terima kasih banyak Mas Agung atas segala cerita-cerita yang jenengan sampaikan tentang masalah sejarah ini. Semoga nanti ke depannya kita bisa memberikan sesuatu yang lebih banyak lagi tentang cerita-cerita yang ada di tanah Blambangan. Terima kasih Mas Agung. Rahayu. Rahayu. Rahayu.